Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi 19 Juli 2021. Sesama saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, kata tanda menjadi topik yang begitu menarik hingga saat ini, sehingga sudah begitu banyak orang meramalkan lebih jauh dari arti kata tanda itu. Banyak yang meramalkan bahwa tanda-tanda seperti akhir zaman itu sudah mulai dekat. Ada tanda-tanda seperti bencana alam, bencana kelaparan, dan hingga saat ini kita semua di dunia ini, terlebih di daerah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke sendiri, merasakan dampak dari wabah penyakit virus corona. Pada zaman Yesus juga banyak orang membicarakan tentang tanda-tanda itu, di mana mereka meminta kepada Yesus tanda itu seperti apa. Yesus yang dalam bacaan Injil yang diceritakan sebagaimana dia menjawab hal-hal demikian begitu jelas di dalam Injil, yakni bukan hanya tanda, tetapi yang terpenting adalah pertobatan umat manusia yang dilukiskan di dalam perutusan Nabi Yunus. Ini mau mengatakan bahwa manusia berdosa hendaknya sadar diri dan segera bertobat dari dosa yang dilakukannya untuk kembali kepada pelukan kasih Allah. Sesama saudari dan saudaraku yang dikasihi Kristus, seperti Yunus yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan teguran bagi mereka, yakni umat yang ada di Niniwe, agar segera bertobat dari perbuatan dosa. Itu pun berdampak bagi setiap kehidupan kita. Kadang kita menuntut tanda ataupun rahmat itu secara paksa, tetapi di balik semua kegiatan ataupun setiap karya hidup kita, kita tidak melihat bahwa ada begitu banyak tanda dan rahmat yang selalu kita rasakan. Sebagaimana contohnya, kita bersyukur karena kita boleh menikmati udara yang segar, sehingga kita dapat berproses di dalam segala kehidupan kita. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk kembali melihat ke dalam diri kita. Kita merefleksikan diri kita. Apakah kita masih terbenam dalam dosa, ataukah kita menyadari kedosaan kita sehingga kita segera mengakui, memohon ampun, kemudian bertobat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan dosa yang kita perbuat sedemikian itu. Dalam Mazmur, nyanyian Musa dan bangsa Israel hendak mewakili apa yang kita gumuli saat ini. Meskipun kita sedang dilanda wabah virus corona, tetapi iman kita harus tetap kuat. Kita terus memohon dan selalu memohon penerangan Roh Kudus dan mohon belas kasih dari Allah. Sebab Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Musa dan bangsa Israel meluhurkan Tuhan yang Maha Tinggi, agung dan luhur, sebab mereka menyadari bahwa selama mereka tidak meluhurkan Tuhan, maka mereka mendapat banyak pencobaan, terlebih mereka lari sehingga mereka mendapat banyak hambatan di dalam hidup mereka. Kendatipun Tuhan tentunya marah, tetapi
Tuhan selalu membuka jalan untuk mereka yang percaya kepada Dia. Ini pun menjadi harapan yang kuat bagi kita saat ini yang sedang berhadapan dengan maraknya wabah virus corona ini. Tetaplah kita mempertahankan iman dan juga kita memperhatikan protokol kesehatan sehingga iman dan juga imun kita tetap kuat, sehat, baik rohani maupun jasmani. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.